Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi siang untuk PPH potong pungut akan segera dimulai. Baik kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. 2 jam terakhir ini kita akan bahas beberapa soal yang kaitannya dengan yang tadi, utamanya yang menggunakan pembukuan Bapak Ibu ya. Menyinggung materi terakhir tadi yang saya sampaikan ini ya, akan saya ulangi lagi seperti itu. Cuma akan saya mengulang materi yang ini ya, yang terkait PPh final UMKM Bapak Ibu ya. Tarif ini ya, PPh final UMKM itu dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 55 ya, tahun 2022 ya, tahun 2022. Kemudian eh, tidak semua usahawan ya, tidak semua usaha itu boleh menggunakan tarif ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada list, sebentar, belum saya share screen ya. Nah, ini ya saya ulangi lagi, tidak semua pelaku usaha itu boleh menggunakan tarif PPh final UMKM ini ya. Ada beberapa kriteria yang tidak diperbolehkan menggunakan tarif ini, yaitu ini ya, ada di peraturan pemerintah nomor 23 ini. Nah, ini ya, yang tidak boleh menggunakan tarif tadi itu ini. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini ya, itu tidak boleh menggunakan tarif 0,5% tadi. Pekerjaan bebas ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh ahli, gitu ya. Daftarnya ini ya, seperti pengacara, akuntan, arsitek, notaris ya, dokter ya, dokter, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jika dia itu bekerja dalam lingkup ini, maka dia tidak boleh menggunakan tarif 0,5%. Ini ya. Misalnya ada dokter anak gitu ya. Dokter anak dia itu praktek sendiri, praktek di rumahnya atau di kliniknya, kemudian di total penghasilan atau peredaran usaha kotornya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Maka si dokter tersebut tidak boleh menggunakan tarif ini Bapak Ibu ya. Tidak boleh menggunakan tarif ini. Solusinya bagaimana? Dia itu menggunakan norma, boleh menggunakan norma. Tentu nanti normanya ini berbeda ya. Kalau dokter mungkin 55% sepertinya, atau 50%. Nah, atau dia boleh menggunakan tarif umum ya. Tarif pajak yang berlaku umum untuk pembukuan. Ini ya. Kemudian misalnya tadi ini ya, notaris gitu ya, nggak boleh juga gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sedikit tambahan untuk materi PPh final UMKM. Terus kemudian, nah ini yang tadi itu ya, yang tadi mungkin di pertemuan terakhir tadi sebelum istirahat agak terlalu cepat saya menjelaskan. Ini akan saya jelaskan ulang karena ini materi penting dan selalu berulang. Setiap tahun seperti itu, setiap tahun seperti itu yang harus dilakukan. Nah, terkait angsuran PPh pasal 25, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, contoh yang tadi. Tahun 2023 posisinya seperti ini, melakukan pembukuan ya, tarif normal, tarif umum pajak penghasilan, ininya misalnya seperti ini. Nah, kemudian dengan peredaran usaha sekian dan penghasilan kena pajak ini ya,
diperoleh bahwasanya PPh berhutangnya 177.100.177.100.000 inilah yang harus dibayarkan oleh Pak Ahmad sebelum dia lapor SPT tahunan. SPT tahunan itu maksimal kapan Bapak Ibu? Masih ingat enggak? SPT tahunan orang pribadi harus disampaikan kapan? SPT tahunan orang pribadi harus disampaikan atau dilaporkan maksimal 31 Maret. 31 Maret 31 Maret tahun Ibu jalan. dan ya tahun itu ya 31 Maret itu ya tahun berikutnya. Masalahnya adalah jika Bapak Ibu akan lapor SPT tahunan orang pribadi sebelum 31 Maret, kemudian di dalam SPT tahunannya itu ada potensi kurang bayar ya. Ada potensi kurang bayar. Maka pembayaran tersebut juga harus dilakukan sebelum tanggal 31 Maret. Ya. Atau sebelum SPT tersebut disampaikan harus lunas dulu, baru dia dapat NTPN. Nah, NTPN itu nanti digunakan untuk melaporkan di SPT tahunan. Kalau misalnya ngitung ini telat, ya, ngitungnya ini telat, otomatis nanti SPT tahunnya juga molor dia. Kalau SPT tahunannya molor dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret, setelah tinggal 1 Maret, maka ada dua potensi sanksi nanti ya. Yaitu sanksi terlambat lapor SPT. Yang kedua sanksi terlambat bayar. Ada dua sanksinya. Hati-hati di sini. Kemudian kita ke tahun 2022. Ini taruhlah tahun 2022. Nah, tahun 2022 ditemukan bahwasanya Pak Ahmad ini kurang bayarnya 64250. Nah, 64250 ini harus dibayarkan. Taruhlah dia itu bayarnya misalnya dibayar tanggal 25 Maret misalnya. 25 Maret dibayar. Dia sebelum dia lapor. Lunas kemudian dilaporkan. Maka dia lapor SPT ini harus ada melaporkan cicilan pasal 25-nya. Nah, berarti ini kan penghasilan 2022. Maka atas dasar kurang bayar tahun 2022 inilah nanti ada angsuran pasal 25. Angsuran pasal 25 itu rumusnya adalah PPh yang kurang bayar di tahun sebelumnya, ya, PPh terutang tahun sebelumnya, ya, ini rumus PPh pasal 25, dikurangi dengan kredit pajak selain pasal 25, ya, dikurangi kredit pajak selain PPh pasal 25. Nah, ini PPh pasal 22 ya, dimasukkan 65 dikurangi 1.500.064. Berarti PPh pasal 25 angsuran mulai tahun 2023 itu adalah ini ya, sama dengan PPh kurang bayar tahun sebelumnya dibagi 12. Nah, karena ini kejadiannya sudah diketahui bahwasanya ini bulan Maret 2023, maka untuk tahun 2023 angsuran pasal 25-nya dimulai di bulan Maret. Ini ya, makanya kenapa ini kok Januari, Februari nggak ada Pak? Ya, karena asumsinya adalah ini tahun 2022 itu mulai pakai pembukuan, itu asumsi pertama. Yang kedua, baru dihitung di Maret 2023. Maka PPh pasal 25-nya itu dibayar mulai Maret. Ini ya. Berarti Maret sampai dengan Desember itu Pak Ahmad rutin menyetor PPh pasal 25. Ini ya. Disetor setiap bulan ya dengan kode ya. Dengan kodenya
dengan kode setornya 41125 100 ya. Ini kode setornya. Kalau ini kode setornya 4. Ini kode setornya 41126 25200. Waktu kode setor waktu mau buat billing itu Bapak Ibu ya. Waktu mau nyetorkan. Nah, taruhlah ini tahun 2023 sudah dibayar ini Januari sampai dengan Maret. Maret sampai dengan Desember ya. Sudah dibayar. Nah, kemudian ya, kemudian ini tahun 2023 sudah terjadi peredaran usahanya, totalnya itu ini. Misal ya, contoh biar cepat, totalnya ini penghasilan kena pajak sekian, ternyata dengan penghasilan kena pajak sekian, maka PPh terutangnya 177. Nah, 177 itulah pajak yang harus dibayar untuk tahun pajak 2023. Tetapi diingat, dia itu sudah nyicil ini. Sudah nyicil ya. Total Maret sampai Desember itu 53. Berarti kredit pajaknya adalah 53. Berarti ketika dia lapor SPT tahunan 2023, dia membayar sisanya ini 123.558. Gitu ya, karena yang ini sudah dibayar cicilannya. Ini ya. Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu itu kan posisi menghitung ini kan tahun 2024 ya. Ini loh. Menghitung ini kan posisi tahun 2024. Nah, 2023 kan selesainya sampai Desember. Nah, sekarang Januari, Februari, Maret 2024 masih ada waktu 3 bulan untuk menghitung penghasilan selama tahun sebelumnya. Dalam hal ini 2023 ya. Nah, maka karena posisi 2024 itu masih belum menghitung tahun 2023, maka angsuran PPh pasal 24 mulai Januari itu masih sama dengan bulan Desember tahun kemarin. Nah, ini ya. Masih sama. Ya. Ini ya. Ya. Ingat ya. 2024 angsuran PPh pasal 25-nya itu dasarnya adalah tahun 2023. Tetapi bulan Januari itu belum dihitung yang tahun 2023, maka dia pakai angsuran dipersamakan dengan Desember 2023. Ya. Ini agak susah ini dipahami, tapi coba pelan-pelan dipahami Bapak Ibu. Karena ini kewajiban yang harus dipenuhi. Ini ya. Nah, misal Februari belum dihitung juga. Ya. Belum dihitung juga untuk tahun 2000 kurang bayar 2023, maka Februari setorannya sama. Nah, baru Maret ini misalnya Bapak Ibu mau lapor SPT tahunan yang 2023 ya. Nah, dihitung PPh pasal 25 angsurannya itu berapa sih ya mulai tahun 2024. Berarti ini tahun 2024, dasarnya adalah tahun 2023. Kurang sama dengan PPh pasal 25-nya. PPh pasal 25-nya sama dengan ini dibagi 12. Ini ya. Pak, kok nggak dikurangi 53 dulu? Kok langsung, oh mohon maaf ya. Sama dengan ini dibagi 12. Ya. Pak, kenapa kok langsung 14 juta? Kenapa kok langsung 7 apa ini? PPh terutang langsung dibagi 12, tidak dikurangi kredit pajak dulu. Gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan rumus menghitung PPh pasal 25. Nah, ya. Ini. Angsuran pasal 25 ini.
Ini ya. Nah, ini dasarnya. Di slide-nya Bapak Ibu ada. Nah, ini ya. Ini. Jadi, untuk menghitung angsuran pasal 25 itu, yang boleh dikurangkan adalah kredit pajak selain pasal 25 yang sudah dibayar. Nah, ini ya. Misalnya PPh terutang contoh ini ya, 103 juta. Misalnya ada kredit pajak pasal 21, ini, ini jumlah kredit pajaknya 37. Yang harus dibayar sendiri adalah 65. 65 itu adalah 103 dikurangi 37. Berarti PPh pasal angsuran pasal 25-nya adalah 65 dibagi dengan 12 sama dengan 5. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak punya ini tidak punya misalnya. Berarti ya langsung ini PPh terutang, kredit pajaknya kan 0. 103 dikurangi 0 kan sama dengan tetap 103. Maka 103 dibagi 12. Gitu ya, kredit pajaknya. Nah, kembali ke soal ke ini. Karena dia hanya punya PPh pasal 25, tidak punya selain PPh pasal 25 kreditnya, maka angsuran tahun berikutnya itu adalah 177 juta ini 100 dibagi 12. Nah, angsuran pasal 25 tahun setelahnya adalah 14 juta. Nah, jadi ini Maret nanti angsurannya adalah ini. Sampai dengan Desember. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, harus seperti ini. Ya. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak. Ya. Ini pembagian Pak, kalau kita nggak bagi 12, nggak apa-apa Pak ya. Misalnya kita ngambil dari Maret ke Desember, kan, berapa itu Pak? 9 bulan ya. Itu kalau Ya, kita 9 bagi bulan. bisa juga Bu. Nah, Bisa juga. tidak boleh Mas. Tidak boleh Oh, Pak ya, Mas. Karena kenapa ini di SPT-nya ini. Nah, ini ya. Tuh, angsuran ini loh. oh Nah, iya. ini 1 dibagi 12. Sudah dari sananya nggak boleh 1 dibagi 9 nggak boleh. Oke. Berarti Oke untuk ya. 2025 lanjut ke yang Januarinya lagi Pak ya, yang Nah, ya seperti itu. Ya. Seperti ini mekanismenya, ini harus difahami Bapak Ibu. Terkesan agak ribet memang, tapi harus difahami. Ini ya. Nah, misalnya tadi ya, misalnya ini ada Pak, ini kredit pajaknya tidak hanya pasal 25 Pak. Itu ada PPh. Nah, PPh pasal 22 misalnya, atau 23 atau 21 silahkan ya. Kecuali pasal 4 ayat 2 ya. Misalnya tadi sama, ada proyek pemerintah, ada kredit pajak, kira-kira ada 10 juta. Ya. Ada proyek pengadaan, kemudian sudah dipotong dipungut PPh pasal 22 10 juta. Nah, maka kurang bayarnya kan ini sama dengan ini dikurangi pasal 25 yang sudah dibayar ini, ya. Ya. Dikurangi ini. Ngitung pasal 25 gimana? Nah, beda lagi nih. Sama dengan dalam kurung ini ya, dikurangi yang selain 25. Ini. Selain 25 loh ya. Ini. Nah, ini dikurangi ya, tutup kurung baru dibagi 12. Nah, nanti 13 juta ini dari Maret sampai
Jadi dari Maret sampai Desember itu ini. Ini ya. Terus kemudian ini tahun 2023. Kemudian lanjut ke 2024. Posisi misalnya bulan Maret. Ini ya. Misalnya ada kejadian hal Bapak Ibu ya. Kejadian hal. Ini kan dia dari bulan Maret itu harus setor sampai Desember sejumlah ini ya. Harus sejumlah ini pasal 25-nya, tidak boleh berubah. Nah, ternyata di 2024 ini misalnya Bapak Ahmad ini jatuh sakit misalnya. Beliaunya tidak maksimal dalam bekerja, kemudian omsetnya kayaknya turun. Misalnya di bulan Juni itu udah ketahui Pak Ahmad sakit. Nah, bulan Juni itu omsetnya turun. Nah, Bapak Ibu sebagai bagian accountingnya ini tahu ini. Wah, bulan Juni aja omsetnya baru 1 miliar. Misalnya ya. Bulan Juni omsetnya 1 miliar. Biayanya HPP-nya 900 juta. Nah, belum yang lain-lain. Misalnya ya. Nah, kalau nanti diteruskan ini bayar PPh pasal 25 angsuran, nanti khawatir SPT tahunannya akan lebih bayar nanti. Kenapa? Karena usahanya turun, ya, labanya turun, pajaknya 2024 itu ya sepertinya tidak sebagus tahun, tidak setinggi 2023. Nah, ada kekhawatiran seperti itu. Bagaimana Pak? Apakah boleh saya langsung Juli ini saya nol Pak? Sampai Desember saya nggak bayar pasal 25. Boleh nggak? Atau misal, waduh, saya bayar 500 aja deh. Kalau saya bayar 13.900.000 nanti malah lebih bayar. Terus Bapak Ibu tiba-tiba membayar sekian. Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ayo coba jawab. Pak Wendy misal tahun 2024 bulan Maret masih belum buat laporan, apakah bayarnya tetap sama di bulan sebelumnya? Sama Pak. Sama. Cuma nanti kalau sudah kehitung berapa, nah misalnya gini, bulan Maret, ini saya ke pertanyaannya Pak Wendy dulu ya, mohon maaf, loncat. Nah ini ya, ke sini. Ini pertanyaannya Pak Wendy. Kalau misalnya Pak, bulan Maret ini saya belum ngitung Pak, bagaimana? Ya tetap bayarnya sama dengan bulan sebelumnya. Pak, April baru ketahuan Pak, harus bayar 13.900.000. Oke, berarti 13 ini dibayarkan. Ya. Nah, yang bulan Maret harus ikut 13. Berarti yang bulan Maret itu harus nambahi selisihnya. Dikurangi yang sudah dibayar. Nah, berarti bulan Maret ada kurang bayar 8,5. Jadi, bulan Maret yang sudah terlanjur bayar 5 juta ditambahi bayar lagi 8 juta ini. Berarti terlambat bayar dong Pak? Iya, benar. Nanti ada potensi dikenakan sanksi keterlambatan bayar. Gitu Pak ya. Pak, bulan April belum ngitung Pak, gimana? Ya udah, berarti ini disamakan. Pak, bulan Mei tetap Pak belum ngitung lagi. Oke, disamakan. Itu ya. Bulan Juni baru ketahuan Pak. Ya sudah, berarti Juni bayar. Nah, mulai bulan Maret selisihnya. Nah, kewajiban ini harusnya bulan Maret. Nah, berarti bulan Maret bayar selisihnya. Ini selisihnya. Nah, berarti ini harus dibayar kekurangannya juga di 3 bulan ini. Dibayar. Itu ya. Bulan Februari, Januari tidak perlu. Nah, ini ya kekurangannya harus dibayarkan. Itu Mas Wendy ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Boleh nggak tiba-tiba saya melihat bahwasanya ada potensi penurunan omset ini, saya tiba-tiba aja membayar 500.000 deh.
tidak 13 juta misalnya. Boleh nggak Bapak Ibu? Nah, ini jawabannya adalah boleh. Boleh dalam tanda kutip ya. Boleh tanda kutip. Kalau misalnya wajib pajak itu merasa bahwasannya pembayaran PPh pasal 25 itu dirasa memberatkan, ya, ada potensi nanti kalau diteruskan itu akan mengakibatkan lebih bayar, diakibatkan juga oleh penurunan omset, maka wajib pajak itu boleh mengurangi angsuran. Tapi harus ada syaratnya, yaitu memberitahukan ke kantor pajak di mana dia terdaftar. Gitu ya. Untuk memperoleh pengurangan angsuran, Bapak Ibu ya. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 ya. Nanti ada formulirnya ya. Ada formulirnya tinggal diisi, kemudian disertai dengan alasan. Ini ya. Syaratnya pertama isi formulir. Syarat yang kedua adalah alasan kenapa kok dia itu mengurangi angsuran. Yang ketiga, lampirkan proyeksi pendapatan sisa sampai akhir tahun. Jadi Bapak Ibu juga harus melampirkan proyeksi. Proyeksi itu apa ya? Kayak ramalan ya. Pokoknya proyeksi kira-kira dari misalnya ini kan ketahuan di bulan Juni. Nah, kira-kira nanti saya prediksi Juli sampai Desember itu pendapatan saya sekian, Pak. Biaya saya sekian. Nah, itu harus ada proyeksi hitung-hitungannya. Itu nanti itu dilampirkan hitungannya, baru disampaikan ke kantor pajak di mana dia terdaftar. Nah, nanti kantor pajak akan memproses itu, disetujui atau tidak, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan SK, ya. Di SK tersebut, surat keputusan tersebut, Bapak Ibu boleh, di situ disebutkan untuk angsuran tahun depan, bulan depannya itu disetujui berapa, gitu. Bisa menjadi 500 misalnya, sesuai permintaan Ibu. Bisa juga menjadi 0 juga bisa, Bapak Ibu. Jadi yang terhormat kantor pajak terdaftar sehubungan dengan penurunan omset, saya minta untuk dikurangi angsuran PPh pasal 25 saya dari 13.900.000 menjadi Rp 0. Nah, nanti tinggal kantor pajaknya dia menghitung ulang dan memutuskan. Itu ya, dan memutuskan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sampai sini? Untuk PPh pasal 25. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh. Pak Ya. Budi, ada pertanyaan, Pak? Jangan tiba-tiba tanpa pemberitahuan ini, tiba-tiba langsung Bapak mengurangkan angsuran ini. Jangan, nanti Bapak terkena sanksi juga. Kekurangan ini. Nah, kekurangan pembayaran ini. Gitu ya. Silakan jika ada pertanyaan. Sepertinya belum ya, Pak. Belum. Ya. Ya. Belum. Nah, belum kita ada soal. Sebentar. Sebentar.
Mungkin ada pertanyaan nih dari Pak Wendy. Yuk. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya share soal lagi. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wendy belum dijawab ya? Yang mana? Yang misalnya di tahun 2024 itu sudah dijawab ya? Oh, sudah. Oke, Sudah saya jawab. baik Pak. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ada soal, silahkan dijawab. Dijawab 15, dikerjakan 15 menit itu ya. Ini. Kalau ada soal seperti ini, yang pertama adalah Bapak Ibu identifikasi ya. Siapa dia gitu ya. Ini adalah dokter ya. Oh, berarti dokter. Dokter itu tidak mungkin pakai tarif 0,5% PPh final UMKM. Jadi dia tidak mungkin ya. Udah kita lupakan yang 0,5. Kemudian yang kedua, dilihat ternyata penghasilan kliniknya 8 miliar. Oh, berarti dia pasti pakai pembukuan. Dah, gitu ya. Diidentifikasi seperti itu. Oh iya, sebentar ini sebelum ke sini ada tambahan penghasilan, ada tambahan penjelasan. Ini misalnya tahun 2024 ya. Taruhlah penghasilannya meningkat. Taruhlah penghasilannya meningkat ya. Ini menjadi taruhlah 5 miliar. Kemudian harga pokok penjualannya 3 juta, 3 miliar 900. 3 miliar 900. Biaya operasionalnya naik 2 kali, misalnya 90. Laba bersihnya sekian. Nah, nah, penghasilan kena pajaknya sekian. Berarti penghasilan kena pajaknya ini, nah PPh terutangnya sama dengan 228. Itu ya. Nah, PPh pasal 25 yang sudah dibayar sama dengan ini, totalnya ini ya. Total yang sudah dibayar ini. Nah, berarti dia kurang bayarnya adalah 78 juta. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Ahmad dia itu wajib karena ini dia pembukuan, maka dia wajib melaporkan laporan laba rugi. Contoh misalnya laporan laba ruginya bentuknya seperti ini, sederhana ya. Misalnya seperti ini. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, ternyata ya di biaya operasional ini itu di biaya operasional itu di dalam ini ada namanya ini, ada biaya beli motor cucunya sebesar 10 juta. Gimana Bapak Ibu? Boleh nggak kira-kira? Ternyata di biaya operasional ini di dalamnya ada saya ini aja ya. Saya slide. Oke, ini. Nah, ternyata 2024 ini saya soal variasi ya, variasi. Misalnya seperti ini. Ternyata di biaya operasional ini di dalam 90 juta ini ada biaya beli motor untuk cucunya. Dikurangkan dia. Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Boleh tidak?
Kemudian misalnya operasional ini juga ada biaya SPP sekolah. Nah, misalnya 2 juta. Boleh nggak kira-kira? Ada dia jawab? Teman ada yang bantu Pak Lukman jawab? Silahkan. Belum ada respon. Belum ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada respon. Yang penting menyimak aja. Nggak apa-apa. Kata Mbak Pita bisa, Pak. Bisa ya? Setahu saya itu harusnya nggak boleh ya, karena itu termasuk private, Sorry. pengeluaran pribadi. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Boleh nggak? Nah, Belum sepertinya. belum ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Boleh nggak seperti ini? Boleh ya. Boleh, silahkan. Kalau misalnya di dalam laba biaya operasional ada biaya seperti ini. Cuma di dalam pajak itu tidak boleh dikurangkan. Tidak boleh dijadikan biaya. Makanya ini loh Bapak Ibu ya. Di slide itu ada seperti ini. Nah, ini adalah Bapak Ibu ya. Proses pembukuan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu untuk pembukuan Pak Ahmad tadi itu kan di akhir tahun itu kan buat laporan keuangan. Baik itu laporan laba rugi ataupun neraca. Nah, di laporan keuangan itu ada beberapa biaya yang secara akuntansi ya, itu boleh dikurangkan. Namun secara pajak itu tidak boleh dikurangkan. Nah, pertemuan ini ya, pertemuan antara laporan keuangan secara akuntansi dan pajak yang tidak dapat titik temu itu namanya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu adalah proses di mana proses di mana biaya-biaya atau pendapatan-pendapatan yang tidak sesuai dengan aturan pajak itu dilakukan koreksi berdasarkan aturan perpajakan. Makanya kalau di laporan keuangan itu namanya laporan keuangan komersial. Nah, setelah rekonsiliasi gini, kalau di laporan keuangan itu nanti namanya laba bersih komersial, ya. Setelah direkonsiliasi itu nanti jadinya laba bersih atau laba neto fiskal. Nah, tentunya di SPT sama, ada kayak gini. Nah, ini ya sebelumnya. Ya. Di atas ini. Nah, penghasilan dari ini laporan keuangan komersial. Kemudian direkonsiliasi. Rekonsiliasi itu ada dua, rekonsiliasi fiskal positif, ada rekonsiliasi fiskal. Nah, ini setelah direkonsiliasi nanti namanya adalah penghasilan neto fiskal. Jadinya seperti ini. Jadinya, nah ini ya, neto fiskal. Nah, kembali ke yang tadi ini. Kalau seperti ini gimana? Nah, karena biaya beli motor cucu dan biaya SPP ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Pak Ahmad sebagai usaha jual beli bangunan, maka ini harus direkonsiliasi, ya, direkonsiliasi. Rekonsiliasinya itu sebelum PTKP, nah, ya, sebelum PTKP di sini. Laba bersih komersial. Nah, terus kemudian ada rekonsiliasi fiskal. Di
Di sini ada positif, rekonsiliasi positif. Nah, ada rekonsiliasi negatif gitu ya. Fiskal positif, rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal positif. Fiskal positif. Yang pertama, ya, pembelian motor sama dengan 10 juta. Ya. Yang kedua ada biaya SPP anak 2 juta. Total 12 juta. Dia masuk rekonsiliasi fiskal positif. Rekonsiliasi fiskal positif itu apa, Pak? Ini ya. Rinciannya ada di sini. Nah, rekonsiliasi fiskal positif itu apa ini? Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi atau orang yang menjadi tanggungannya, premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak, ya, yang dibayar oleh wajib pajak ini yang kemarin ya, bab kemarin ya. Nah, dan seterusnya ini ya, ini. Kemudian penyesuaian fiskal negatif itu ini. Nah, ya, listnya itu ini 3 ini. Kalau penyesuaian fiskal positif itu nanti menambah laba fiskal. Kalau menambah laba otomatis pajaknya lebih tinggi. Kalau fiskal negatif itu konsekuensinya adalah labanya lebih rendah. Otomatis nanti pajaknya juga lebih rendah. Itu ya. Nah, sama seperti ini. Misalnya dalam kasus ini ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Pak Ahmad berikut dengan yang menjadi tanggungannya misalnya sebesar 12 juta. Nah, penyesuaian negatifnya tidak ada, 0. Kita tulis 0. Maka penghasilan neto fiskalnya adalah sama dengan ini ya. Ini penghasilan laba komersial ditambah fiskal positif ya, dikurangi fiskal negatif. Tuh, ya. Jadi penghasilan neto fiskal, penghasilan yang dipakai untuk menghitung pajaknya itu 1 miliar. Bandingkan dengan tadi 947. Itu ya, penghasilan kena pajaknya. Oke, penghasilan kena pajaknya, penghasilan kena pajaknya sama dengan. Jadi pajaknya adalah ini. Pajaknya kalau yang atas ini ya, pajaknya kan 228. Nah, yang bawah ini pajaknya adalah setahun, ya harusnya lebih tinggi. Ini sebentar. Jadi ini DC 116. Nah, ini ya. Kalau yang atas tidak ada rekonsiliasi fiskal, dia itu pajak setahunnya adalah 228. Tapi jika ada koreksi ya, itu maka pajaknya 231. Selisihnya berapa itu? Selisihnya adalah ini dikurangi. Nah, selisihnya 3.600.000. Dia lebih tinggi.
Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Ini ada di soal ujian nanti Bapak Ibu ya. Di soal ujian nanti juga membuat laporan ini. Laporan rekonsiliasi fiskal ya. Yang mungkin teman-teman ada yang belum paham, silahkan ditanyakan dengan Pak Lukman. Atau punya kasus tersendiri di kerjaannya, boleh ditanyakan ke Pak Lukman yang berkaitan dengan PPh orang pribadi. Pak Rifan mungkin sudah ada pertanyaan, Pak. Silahkan. Ini Mas Iya, Fedi nanya, Pak izin, boleh jelaskan yang fiskal negatif contohnya bagaimana? Ya, iya. boleh. Saya jelaskan yang negatif sekalian. Ini ya. Nah, di penyesuaian fiskal negatif ini ada yang ini. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Ini ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kasusnya sama seperti ini ya. Kasusnya sama seperti ini. Misalnya kasusnya sama seperti ini. Di biaya operasional itu Pak ada beli motor cucu 10 juta, anak biaya SPP anak 2 juta. Nah, kemudian ada catatan lagi Pak, ternyata Pak Ahmad ini dia punya harta berupa ruko Pak, kios ya, kios lah atau ruko ya. Di mana dari ruko itu Pak Ahmad dapat pendapatan sewa Pak. Ternyata di dalam 5 miliar ini di dalamnya itu ada unsur pendapatan sewa ruko. Nah, ternyata Pak Ahmad ini punya ruko tersebut di pinggir jalan dan disewa oleh Indomaret. Ya, disewa oleh Indomaret dengan harga sewa per tahunnya itu adalah 100 juta per tahun. Ini ya, Pak, ternyata di dalam 5 miliar ini di dalamnya ada pendapatan sewa ruko, Pak. Oh, oke, kalau seperti itu bisa. Nah, nanti ada potensi rekonsiliasi fiskal. Oke, kita hitung lagi ya. Ada sekian ya. Ini tetap sama, laba kotornya sekian sama, laba bersih komersialnya sama. Nah, di sini ada rekonsiliasi fiskal negatif. Di sini di listnya adalah termasuk ini. Penghasilan yang dikenakan PPh final. Ingat, sewa ruko kemarin masuk PPh final. PPh final 4 ayat 2. Nah, ini ya. Maka ini harus dimasukkan ke fiskal negatif. Di sini ditulis. Nah, tuh udah kehitung langsung sendiri. Pajaknya lebih kecil. Yang tadinya 231 menjadi 201. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya ini 30 juta. Lumayan ya 30 juta. Ini ya. Ini contoh yang ada penyesuaian fiskal negatif. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini ya tugas Bapak Ibu ketika dapat klien atau ada orang nanya itu identifikasi. Di list semua pendapatannya itu apa saja. Nah, kemudian setelah dapat pendapatannya apa aja, nanti digolongkan, oh ini masuk final, oh ini masuk bukan objek, oh ini masuk yang yang umum gitu ya. Gitu. Harus tahu Bapak Ibu. Karena ya ini
konsekuensinya di sini dalam menghitung pajak. Silakan, ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, izin Pak. Jadi Iya, Mas Ivan. secara sederhana Pak, fiskal positif sama negatif ini, positif ini uang keluar, negatif ini uang masuk gitu Pak ya? Oh, bukan Mas, jangan seperti itu menyimpulkannya. Oke, siap Pak. Karena ini tidak ada hubungannya dengan arus kas. Ya. Kadangkala ada penyesuaian rekonsiliasi yang tidak ada arus kas di situ, arus kas masuk keluar. Intinya yang jadi patokan Mas ya, Mas apa? Rifan Pak. Mas Rifan ya, yang jadi patokan untuk orang pribadi. Karena di hari ini kan kita bicara orang pribadi ya, nanti besok di badan itu beda lagi ya. Yang jadi patokan Mas Rifan itu adalah yang dimasukkan di fiskal positif itu yang ada di daftar ini. Nah, itu kita ini aja pokoknya. Nah, ini ya. Kemudian yang di fiskal negatif itu ada di sini. Kenapa kok saya tidak menyarankan berkesimpulan adanya arus kas masuk atau keluar? Karena nanti ada penyusutan ini, Mas. Nah, di sini ada penyusutan di mana ini dia dimasukkan fiskal positif. Gitu. Kita tahu penyusutan itu kan tidak ada uang keluar, kan? Uang keluar tidak ada. Ya. Mas Rifan ini punya harta berupa gudang, berupa mobil. Mobil harganya 200 juta. Mobil harganya 200. Ini Mas Rifan beli di tahun 2022 misalnya. Nah, itu kan harus disusutkan. Taruhlah ini truk ya, sorry, bukan mobil ya, truk biar untuk usaha. Truk. 200 juta harganya. Nah, kalau di dalam akuntansi dia bebas dia. Ini penyusutannya berapa tahun bebas. Ya. Tapi dalam pajak truk ini kendaraan penyusutannya harus 8 tahun. Nah, gitu. Maksud saya adalah biaya penyusutan itu kan mengurangi laba rugi lah. Di dalam menghitung laba rugi kan nanti ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu kan tidak ada uang yang keluar, ya. Nah, itu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi patokannya yang di daftar ini aja, Mas. Udah, gak usah bingung. Pokoknya yang ada di daftar ini masukkan. Siap, siap Pak. Makasih Pak. Makasih Ya. Pak. Pak, jika Pak Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi, bagaimana? Nah, ini ya. Pertama, Mas Wendy, ini harus diidentifikasi ya. Pengeluaran pribadi itu maksudnya apa? Nah, kalau misalnya kasusnya pengeluaran untuk pribadi seperti ini ya, untuk biaya anak sekolah misalnya, itu kalau tidak ingin ada penyesuaian fiskal, maka jangan dimasukkan di biaya. Dah, langsung biaya operasional itu yang dimasukkan di sini adalah biaya yang benar-benar untuk usaha. Sisa di luar itu tidak ada. Gitu ya, Mas Wendy ya. Masukkan di sini adalah biaya yang benar-benar berhubungan dengan usaha. Pak Ahmad ini ingin ambil uang 100 juta dari tokonya usaha ini untuk keperluan DP mobil baru misalnya. Ya udah, ambil saja ya. Tapi yang 100 juta itu jangan dimasukkan di biaya ini. Udah beda itu nanti udah. Itu ya caranya. Tapi kalau 100 juta itu dimasukkan di sini, yang biaya buat ambil DP mobil itu, ini 190 juta, maka yang 100 jutanya itu harus dikoreksi fiskal positif. Itu aja udah patokannya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Pertanyaannya? Kalau untuk kepentingan pribadi, jangan dimasukkan ke biaya operasional, udah itu aja. Jangan dimasukkan ke laba rugi. Udah dari awal udah jangan dimasukkan.
jika tidak mau koreksi-koreksi fiskal kayak gini. Masukkan biaya yang memang benar-benar dikeluarkan hanya untuk usaha. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kurang 1 jam lagi. Pak, izin Pak, untuk biaya operasional itu, biaya telekomunikasi itu termasuk dalam biaya operasional apa tidak ya? Nah, boleh. Silakan. Jika ada ini. Tapi saya pernah bilang bahwa saya pernah dengar kayaknya disusutkan 50%. Gitu, Mas. Maksudnya gini, biaya pulsa itu terutama ya. Misalnya Ya, gini, benar. kalau untuk internet ya, Pak, di tokonya Pak Ahmad ini Pak, ada biaya untuk internet. Ada biaya untuk telepon itu, memang telepon rumah, telepon untuk usahanya itu ya boleh. Langganan itu boleh dimasukkan di sini boleh. Cuma seingat saya kalau untuk pulsa itu hanya 50%, Pak. Misalnya gini, Pak Ahmad ini punya sales dia. Punya sales. Nah, sales ini tiap hari, tiap bulan dikasih uang pulsa. Misalnya dikasih uang pulsa, taruhlah satu sales 100.000 tiap bulan. Maka yang boleh dijadikan biaya itu 50% kali 100.000. Seingat saya seperti itu, Mas. Baik Pak. Nah, khusus pulsa lah ya, pulsa HP ya. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, yaitu nanti Bapak Ibu adu argumennya dengan petugas pajak ya di masalah ini aja. Biaya yang boleh dan tidak, kemudian peredaran yang masuk dan yang tidak. Nah, itu aja udah. Itu nanti dielaborasi, dikembangkan. Nah, karena karena kan orang usaha itu kan apa ya, transaksinya itu kompleks gitu loh. Kompleks gitu. Silakan Bapak Ibu ada yang tanya? Jika tidak ada, ini ada soal Bapak Ibu. Ya, ada soal, silahkan dikerjakan 15 menit. Ya, 15 menit. Nah, nanti kira-kira berapa pajak yang harus dibayar di akhir tahun? Atau PPh pasal 29-nya berapa? Nah, silakan eh, silakan dikerjakan 15 menit. 15 menit dari jam 2 Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bahas. Ini Pak. Kalau ada yang tanya silakan ya. Kalau ada yang pertanyaan silakan di chat atau langsung on mic aja.
Ini Dokter Joko ya, penghasilannya 8 miliar ya. Dari dokter, nah berarti tidak mungkin dia pakai 0,5, apalagi sudah di atas 4,8. Berarti satu-satunya kemungkinan adalah dia pakai tarif umum, pakai pembukuan ya, seperti itu. Nah, ini dari tambahannya ya. Identifikasi mana yang masuk penghasilan, mana yang tidak, mana yang final, mana yang bukan objek pajak. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi.
Sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Ada yang berani mencoba menjawab? Ada yang sudah selesai mengerjakan soal latihannya? Sepertinya belum ya, Pak. Belum ya, belum ya. Soal pertama yang menjawab Pak Stipan. Pak Stipannya nih yang sesi kedua kayaknya belum masuk deh. Sudah. Oke. Pak Stipan, apakah sudah selesai menyelesaikan soal? Mbak, ini harusnya berapa orang ya? Harusnya 10 orang, Pak. 10 orang. Belum Bu. Ya. Oke, baik, Pak. 10 orang, tapi ada beberapa yang tidak hadir, Pak. Ada yang izin juga. Ada perlu. Ada yang selesai Bapak Ibu? Silahkan. Nah, 4 menit lagi akan kita bahas. Baik, kita bahas Bapak Ibu ya. Ada yang sudah selesai atau belum? Ada yang sudah selesai? Nah, kita kerjakan sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, di layar kelihatan ya Excel saya ya, sebelah kiri ada Excel, sebelah kanan ada Word ya. Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, Bapak Ibu kalau melihat soal seperti ini atau ada kasus seperti ini, kembali ke tadi saya jelaskan bahwasanya Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi penghasilannya ini masuk ke apa saja. Karena model penghasilan itu ada beberapa. Yang pertama adalah penghasilan yang hubungannya dengan pekerjaan ya. Kemudian ada non objek ya, penghasilan non objek, kemudian ada penghasilan final, gitu ya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya itu misalnya adalah ini ada dokter, ya. Tapi selain praktek di klinik dia pribadi, dia itu juga jadi dosen misalnya, atau jadi pembicara misalnya, atau bisa menjadi dokter visit, dokter di rumah sakit yang lain misalnya.
dia dipanggil jika ada tindakan. Nah, bisa seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan di kolom ini aja. Ya. Contoh di kasus ini kita identifikasi dokter ini punya penghasilan itu dari mana aja. Yang pertama adalah dari kliniknya. Ini ya, dari kliniknya dia dapat 8 miliar kotor per tahun. Oke ya, ditulis ini penghasilan dari praktek di klinik gitu ya. Terus selanjutnya ada penghasilan sewa ruko di sini ya. Yang pertama penghasilan dari klinik. Nah, berarti kita masukkan. Nah, karena ini 8 miliar, dia pasti pakai pembukuan ya. Dimasukkan di sini 8 miliar. Dimasukkan 8 miliar. Nanti Excel-nya ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Terus penghasilan yang kedua, nah, ada penghasilan dari sewa ruko. Nah, ingat sewa ruko itu adalah penghasilan yang bersifat final. Maka masukkan ke sini. Final ya. Ini ya. Sewa ruko masuk sini 100 juta. Bapak Joko misalnya punya ruko dan ruko itu disewa oleh pihak lain. Nilainya 100 juta per tahun misalnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian dari prive CV sehat. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, prive. Prive itu apa sih? Ada yang Mas Wendy itu ya lagi gangguan. Mbak Vita, prive itu apa Mbak? Paham tidak? Prive. Pengeluaran pribadi, Pak. Apa? Pengeluaran pribadi. Pengeluaran pribadi. Mas Steven apa? Prive itu. Prive. Mas Steven ada ya? Apa? Pengeluaran pribadi. Pengeluaran pribadi. Mas Budi apa? Prive itu apa? Ini. Nah, ini ada PT. Misal Mas Steven ya, pengeluaran dana perusahaan oleh pemilik ya. Misalnya Mas Steven dan saya itu kenal, Pak Lukman, Mas Steven misalnya, Pak Lukman saya ada dana 1 miliar, Pak Lukman punya truk, kita buat PT yuk. PT ini bergerak dalam bidang transportasi misalnya, alat angkut misalnya, angkutan. Oke, kita datang ke notaris, di PT itu kita aktekan, Mas Steven itu 1 miliar, saya punya truk, misalnya truknya nilai saya adalah 500 juta misalnya truk saya. Berarti PT ini terbagi atas Mas Steven ya, misalnya 75% ya. Kemudian pemegang sahamnya Mas Steven dan saya. 25%. Nah, ketika PT ini mendapatkan pekerjaan, kemudian PT ini untung ya, PT ini untung, maka keuntungannya ini biasanya diambil oleh pemegang saham. Gitu ya. Misalnya PT ini untung 100 juta, maka Mas Steven dapat 75 juta. Misalnya PT ini membagikan dividen ya. Mas Steven dapat 75 juta, saya dapat 25 juta. PT ini membagikan dividen 100 juta. Nah, di aturan pajak lama sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ketika PT ini ya membagikan dividen, maka dia itu memotong 10%. Tapi dengan adanya Undang-Undang Ciptaker kemudian Undang-Undang HPP, PT ini hanya ngasih dividen aja. Nah, Mas Steven dan saya ini yang memperoleh dividen, sepanjang dividen ini tidak diinvestasikan lagi, maka Mas Steven dan saya ini wajib membayar 10%.
atas dividen yang dibagikan. Perhitungannya seperti tadi itu ya, sudah saya ulangi beberapa kali tadi ya. Nah, beda cerita ketika Mas Steven dengan saya ketemu. Mas Pak Lukman, saya punya uang 1 miliar. Pak Lukman kan punya truk nih, nilainya 500 juta. Yuk kita bikin CV. Nah, ini ya, bikin CV. Nah, buat CV, Mas Steven 75% sahamnya, saya 25%. Gitu ya. Nah, ketika CV ini untung, misalnya 100 juta untungnya. Nah, 100 juta ini dibagikan ke Mas Steven dan saya. Mas Steven dapat 75 juta, saya dapat 25 juta. Maka dividen dari CV itu namanya prive. Prive dalam pajak itu artinya prive dalam pajak itu non objek. Nah, maka dari itu inilah di undang-undang itu ya, PT dan CV ya. Kalau PT itu entitas yang terpisah secara akuntansi. Kerugian PT ya PT yang menanggung, tapi ketika CV merugi atau ada masalah hukum nanti ini juga ikut. Gitu ya. Pemegang sekutu pasif dan aktifnya ini. Itu ya. Itu perbedaan ketika Mas Steven akan membuat enaknya kita buat PT atau CV ya. Nah, konsekuensinya di situ. Nah, di soal ini Pak Dokter ini kebetulan dia punya CV ya. Nah, dari CV inilah Pak Dokter dapat bagian untung. Nah, sebenarnya bagian keuntungan CV itu bukan dividen namanya ya. Bukan dividen, namanya adalah prive. Kalau PT, bagian keuntungan PT yang dibagikan ke pemegang saham namanya dividen. Kalau ini namanya prive. Nah, dalam kasus ini maka prive dari CV sehat itu masuk kategori non objek pajak. Kok tahu Pak ini? Ada di kolom SPT-nya ini ya. Ada di sini. Nah, mana ya? Hmm. Hmm. Bukan. Bukan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, listnya apa? Ada bantuan, sumbangan, hibah. Ada warisan ini ya dari orang tua ya. Kalau warisan dari nenek itu masuk penghasilan. Ingat ya, warisan ya. Saya pernah menemukan ya, wajib pajak lapor, Pak, ini penghasilan saya berupa kuda, Pak. Kuda ini warisan dari nenek saya, kakek saya. Maka karena itu warisan dari nenek ke cucu, maka dia masuk penghasilan. Nah, warisan yang tidak termasuk objek pajak itu adalah warisan dari orang tua ke anak. Itu ya, satu ke satu ke bawah. Nah, yang CV tadi itu masuk sini loh, ini loh. Bagian laba anggota perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham persekutuan, firma atau kongsi. Masuk di sini. Ingat, sebenarnya CV itu bukan termasuk saham ya. Kalau kasus seperti ini, nah, ini sebenarnya bukan Mas Steven punya saham 75%, saya 25%, bukan. Tapi ini namanya itu tadi ya, modal ini ada sekutu pasif, ada sekutu aktif. Gitu aja. Intinya seperti itu. Jadi yang penghasilan dari Pak Dokter ini, karena dia dari CV, ini bukan dividen, maka dia termasuk non-objek. Maka dari itu dia dimasukkan di sini. Prive dari CV sehat. Nah ini, masuk penghasilan non-objek pajak. Ditulis di sini, berapa tadi? 250.000. 250 juta. Ya, di total semuanya penghasilannya itu 8,3 M selama setahun. Ini ya. Terus biayanya di ini 6 miliar.
Koreksi fiskal positif. Nah, koreksi fiskal positif ada nggak? Tidak. Nah, ini ya. Koreksi fiskal positif itu ada nggak? Ada. Koreksi fiskalnya yang pertama apa? Koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah biaya-biaya yang tidak boleh dikeluarkan. Nah, ini. Di dalam biaya operasional yang 6 miliar ini ternyata di dalamnya ada pembelian perhiasan. Perhiasan istri. Nilainya 50 juta. Kemudian ada pembelian motor untuk cucu 75 juta. Ya. Kemudian ada pembayaran PBB dan biaya materai. Jadi misalnya Pak Joko ini punya klinik, kliniknya itu kan bentuknya gedung. Nah, gedungnya ada bayar PBB-nya. PBB dan biaya materai. Kira-kira boleh nggak dikurangkan menjadi biaya? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Bapak Ibu perusahaannya membayar PBB. Boleh nggak pembayaran itu saya jadikan biaya dalam laporan laba rugi untuk menghitung pajak? Boleh Kalau atau menurut saya tidak? boleh ya, selama objek pajak PBB-nya itu atas nama perusahaan tersebut mungkin. Ya, itu ya, boleh ya, sepanjang PBB itu memang atas nama klinik gitu ya, bukan PBB-nya anaknya Dokter Joko gitu loh ya. Memang itu gedung memang untuk usaha itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pajak yang boleh gini, pajak yang tidak boleh dikurangkan atau pajak yang tidak boleh menjadi biaya itu hanyalah pajak ini nih. Ya, hanyalah nah ini ya, pajak penghasilan itu tidak boleh jadi pengurang. Coba saya tanya, ini PBB itu kepanjangannya apa? Pajak bumi dan bangunan, bukan pajak penghasilan, maka dia boleh jadi pengurang. Ya, biaya materai juga pajak selain dia pajak penghasilan. Beda cerita misalnya dalam soal ini di dalam biaya operasional termasuk ada PPh pasal 21 karyawannya. Nah, boleh nggak? Nah, PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu kan kepanjangannya pajak penghasilan pasal 21. Nah, berarti itu nggak boleh jadi pengurang nanti. Harus dikoreksi fiskal positif. Itu ya. Jadi intinya adalah pembayaran PBB ini boleh 30 juta. Ini ya, boleh dikurangkan. Oke. Jadi koreksi fiskalnya itu hanya ini saja. Total koreksi fiskalnya 125 juta. Pertanyaannya adalah, koreksi fiskal 125 juta itu masuk koreksi fiskal positif atau negatif, Bapak Ibu? Masuk positif atau negatif? Positif. Nah, Positif, Pak. masuk Positif. positif ya. Berarti koreksi fiskal positifnya sama dengan ini ya. Oke. Nah, koreksi fiskal negatif apa aja tadi? Apa namanya? Daftarnya. Koreksi fiskal negatif itu ternyata isinya adalah ini. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak masuk objek pajak. Oh, tadi ada ini dalam soal. Nah, ini ya. Ada ya. Penghasilan finalnya ruko ini ya. Nah, ini 100 ditambah prive ya. Prive itu kan non objek, berarti 250. 100 ditambah 250 sama dengan 350. Nah, berarti penghasilan neto dalam negeri sama dengan ini 8 miliar ini ya. Dikurangi dengan biaya-biaya ya. Dikurangi biaya. Kemudian
ditambah koreksi fiskal positif, kemudian dikurangi koreksi fiskal negatif 2125. Itu ya. Selanjutnya penghasilan PTKP-nya adalah berapa? K berapa ini? Tanggungannya 0. K0 berapa ya? PTKP K0. Saya tidak hafal. PTKP K0 58500. 58500. Berarti pajak yang terutang itu adalah 563.950. Ini pajak terutangnya. Kemudian ini yang harus dibayar, tapi ada catatan, dia itu sudah ngangsur 200 juta. 200 juta ini masuk PPh pasal 25. Ini kredit pajaknya ditulis di sini. 200. Nah, sisanya Pak Joko ini harus bayar 363.950 ini sebelum dia lapor SPT tahunan 2022 ini ya. Itu Bapak Ibu. Ya, nanti Excelnya ini akan saya bagikan. Ada pertanyaan? Ini udah materi terakhir saya. 5.800. Silakan. Nanti kalau saya salah dikoreksi Bapak Ibu ya. Kadang-kala saya juga nggak teliti Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Pak Ripan mungkin ada pertanyaan, Pak. Mbak Vita. Atau Kak Muhammad Bagus nih dari tadi. Ada pertanyaan, Kak? Silahkan. Tidak, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Ini ya. Kalau misalnya ini dimasukkan di aplikasi ya, tinggal dimasukkan di aplikasi saja. Ya. Tadi ini totalnya peredaran usahanya 5350. 8350. 8350. Ini ya. HPP-nya ini ya. HPP-nya. HPP-nya 0 karena dia usaha ya. Biayanya baru ini HPP-nya HPP itu harga pokok penjualan ya, biasanya untuk penjualan apa ya namanya? Usaha penjualan. Kalau ini kan jasa ya. Jasa tidak ada HPP-nya, masukkan ke biaya. Semua biaya masukkan di biaya usaha aja tidak apa-apa. Nah, biayanya 6 miliar. Kemudian di sini penyesuaian fiskal positif tadi dimasukkan, totalnya adalah 125 juta. 125. Ini terus penyesuaian fiskal negatif totalnya 350 juta. Kemudian ke depan ya, lanjut K1 K0 563.950 sama ya, 563.950 ya. Kemudian PPh pasal 25 yang sudah dibayar 200 juta dimasukkan di sini. PPh yang sudah dibayar sendiri nih bulanan ya, totalnya 200 juta. Nah, sorry.
Kredit aja. 563. Salah. Ini ya, 563, kemudian yang sudah dibayar 200 juta, berarti kurang bayarnya 363. Ini harus dilunasi ya. Ini, terus tidak lupa ya, tadi itu ada penghasilan final, ditulis di sini. Nah, sini ya, penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan, berapa tadi? Ini sewa tanah dan bangunan 100 juta, ditulis di sini. Pajaknya kan 10% yang sudah dipotong pihak yang nyewa. Ini ya. Terus kemudian ya, kemudian selanjutnya ada non objek prive 250 juta. Maka dia dimasukkan di sini. Bagian laba ini nomor 3. 250. Dah. Ya, selesai, tinggal kayak gini, tinggal dikumpulkan, dilaporkan di kantor pajak ya. Jangan lupa harta ya, harta diisi, kolom harta diisi, kolom utang diisi, kemudian termasuk juga daftar keluarganya juga harus diisi. Kemudian ada satu lagi, Pak, ini boleh nggak tidak kita masukkan yang apa namanya, koreksi fiskal negatif ini kan di dalamnya ada penghasilan non objek, ada namanya penghasilan final. Boleh nggak kita koreksi fiskal negatif, tapi tidak kita masukkan di total penghasilan ini? Boleh ya, tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi tadi itu misalnya seperti ini, atau cara yang kedua ini. Nah, peredaran usaha ini kan 8350. Ini di dalamnya kan ada penghasilan final dan non final. Nah, nggak kita masukkan yang 8 juta aja. Boleh nggak? Boleh. Ini ya. Masukkan aja. Nah, berarti kan tidak ada penyesuaian fiskal negatif. Ini 0. Nah, nanti jadinya adalah sama. Kurang bayarnya tetap. Ya. 5 PPh terutanya 563.950, PPh bulanannya dikurangi 200, sisanya adalah 363 yang harus dibayar sendiri. Ya, boleh, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini materi saya sudah selesai. Nah, kita tinggal sharing-sharing saja. Ya, teman-teman masih ada waktu 18 menit lagi sebelum kita akhiri pelatihan hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing atau bertanya, silahkan. Atau ada pertanyaan eh, tersendiri yang dibawa dari kantor yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan dengan Pak Lukman yang berhubungan dengan PPh orang pribadi. Ya. Bapak Ibu di sini ada yang bekerja atau kliennya tapi sudah PKP belum? Sudah pengusaha kena pajak yang sudah ada BPN-nya? Ada tidak Bapak Ibu? Yang pekerja itu Mbak Dina sama Mbak Ya. Mbak Vita biasanya, Pak. Mbak Vita bisa dibantu jawab mungkin? Ada nggak? Mbak Vita omsetnya di atas 4,8 usaha itunya, perusahaannya? Iya Pak, di atas Ya, 4,8. di atas 4,8. Berarti intinya adalah Bapak Ibu nanti kalau punya klien atau tempat kerjanya itu sudah PKP, berarti kan dia itu harus laporan tiap bulan PPN ya. Nah, bentuk laporan PPN itu seperti ini kira-kira. Hmm, SPT PPN. Bentar ya.
Nah, seperti ini ya. Laporan PPN-nya itu kira-kira seperti ini Mbak Vita ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ini kan Mbak Vita nanti atau Bapak Ibu kalau punya klien yang sudah PKP ya, itu wajib melaporkan ini laporan PPN masa Januari sampai dengan Desember. Di mana laporan ini isinya adalah seluruh penyerahan yang diperoleh atau yang diserahkan yang terjadi di bulan Januari sampai Desember. Nah, hubungannya dengan ini, nanti kan Bapak Ibu membuat laporan keuangan tuh ya. Nah, peredaran usaha ini angka ini itu ngambilnya itu dari sini loh. Nah, ini loh ya, yang C ini. Jadi kalau mau ngisi ini bagi yang sudah PKP, ini itu isinya adalah rekapan laporan PPN huruf C ini dari bulan Januari sampai dengan Desember. Itu ya. Ini loh. Ya. Tapi tidak semua penyerahan ini masuk ke omset ya. Tidak semua penyerahan itu masuk ke peredaran usaha. Kenapa, Pak? Karena di penyerahan ini ada penyerahan cuma-cuma kadangkala gitu ya. Atau penyerahan untuk pemakaian sendiri. Nah, itu harus difilter lagi nanti. Ini akan nanti di bab PPN akan lebih dalam. Ya, cuma intinya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah PKP, kemudian total yang dilaporkan di SPT PPN Januari sampai Desember, ketika ditotal itu tidak sama dengan ini. Peredaran usaha di laporan laba rugi itu biasanya mendapatkan surat dari kantor pajak. Diminta untuk klarifikasi. Bapak Ibu ini kenapa kok beda? Apakah ada penyerahan yang non PPN? Apakah ada penyerahan cuma-cuma? Apakah ada alasan lainnya? Kenapa kok beda? Itu ya. Terus yang kedua, jika sudah PPN ya, jika sudah PKP, kemudian di sini kan ada harga pokok penjualan. Di dalam harga pokok penjualan, HPP itu kan rumusnya persediaan awal ya, ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ini rumus HPP toh, gampangannya seperti ini. Nah, di sini ada unsur pembelian yang Ibu laporkan. Nah, pembelian ini diambil dari ini loh, laporan PPN ya. Di sini ada rekap pajak masukan. Nah, ya. Nah, pajak masukan. Nah, kadangkala dikonfirmasi oleh AR-nya, Pak, pajak masukan itu kan rekapan dari Januari sampai Desember, itu kan rekapannya barang-barang yang Bapak Ibu beli. Jika rekapan ini dari bulan Januari sampai dengan Desember, itu totalnya tidak sama dengan pembelian di laporan laba rugi, itu rawan disurati kantor pajak. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal dikonfirmasi saja, oh Pak, selisih itu terjadi karena A, B, C, D, itu ya, dikonfirmasi saja. Nah, ini catatan untuk teman-teman yang usahanya sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, gitu ya. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Iya. Udah tersisa 10 menit. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu, ada 10 menit ya. Kita gunakan untuk diskusi atau jika peserta ingin bertanya silahkan. Pak, izin Pak mau nanya Pak. Iya, Mas Ivan silakan. Ya, Pak, terkait PKP nih Pak, ini kan banyak sekarang Pak perusahaan-perusahaan baru itu kadang kalau mau transaksi diminta mana e-fakturnya gitu kan. Nah, apakah sementara perusahaan ini kan baru lahir semua Pak, jadi Ya. untuk mencapai omset 4,8 per tahun itu belum bisa. Itu gimana? Mas Rifan gini, PKP itu memang wajib
perusahaan itu wajib dikukuhkan sebagai PKP jika usahanya di atas 4,8 miliar. Tapi kalau dia usahanya di bawah 4,8 miliar peredaran usahanya, maka dia boleh PKP. Boleh PKP, silakan mengajukan ke kantor pajak terdaftar. Tapi konsekuensinya adalah dia nanti tiap bulan harus lapor PPN. Dan penyerahannya itu nanti terutang PPN. Tinggal dihitung-hitung aja plus minusnya ketika dia omsetnya di bawah 4,8, dia sudah PKP. Karena dia ada PPN-nya 11%. Beda dengan yang belum PKP kan tidak ada 11%-nya itu. Gitu. Jadi boleh ya, kalau di bawah Ya. 4,8 mau PKP, boleh. Baik Pak, baik. Baik. Teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Nah, untuk Pak Dokter tadi kan tidak ada PPN-nya walaupun dia di atas 4,8 Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena jasa dokter itu adalah jasa yang bukan merupakan objek PPN ya. Jadi tidak perlu PKP dokter tadi. Itu ya. Beda cerita misalnya Pak Dokter tadi selain dia praktek, dia itu juga punya toko atau apotik gitu ya, di mana apotiknya nilainya omsetnya di atas 4,8, maka si dokter tadi wajib dikukuhkan sebagai PKP. Karena kenapa? Karena penjualan obat itu termasuk penjualan yang tidak dikecualikan atau penjualan yang dikenakan merupakan objek PPN. Ya. Silakan ada pertanyaan? Baik, teman-teman. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Ya, Pak Stephen masih ada pertanyaan, Pak? Cukup, Bu. Cukup ya. Ya. Baik. Oke, baik, Pak. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Masih ada waktu, walaupun masih ada waktu 8 menit. Untuk materi sudah selesai ya, Pak? Sudah, Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, slide itu tidak saya bahas karena ya inti dari slide yang tadi itu yang saya jelaskan melalui contoh kasus. Ya. Oke, baik. Ya, Mbak. Untuk materi tambahannya mungkin setelah pelatihan ini akan Vira share ya, Pak? Jadi Ya. boleh dikirimkan ke Vira. Iya. Oke, siap. Baik. Eh, Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, serta pelatihan Brevet AB, materi PPH orang pribadi hari ini sudah selesai. Namun kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Boleh dibantu untuk on kamera dulu, Pak Ibu. Mas Muhammad Bagus, dibantu untuk on kamera ya. Oke, siap. Pak Stephen, oke. Oke, baik. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa on kamera. Tersenyum ke kamera ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Boleh diulang? Pak Stephen baru on kamera ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Dan kepada Bapak Lukman, terima kasih sudah menyampaikan materi untuk sesi pada hari ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Terima kasih, Mbak. Pak Terima Lukman. kasih Bapak Ibu semuanya ya. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, kepada Bapak Iya, Lukman Pak sudah Lukman. bisa Bapak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak Ibu. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH Badan hari Sabtu 22 Juli 2023 adalah yang akan diampu oleh Bapak Yansen Gultom, SEMAK CPA, yang akan dimulai pukul 09.00
9.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.